Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hidup mahasiswa. Nama saya Zanadin Sultan, Stambuk F551 18172. Saya mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan S1 Teknologi Informasi atau Teknik Informatika. Pada kesempatan video kali ini saya mau menjelaskan tentang suatu aplikasi atau suatu sistem informasi yang telah saya bangun untuk mempermudah pemilik bengkel yang ada di Kota Palu khususnya. Aplikasi ini saya buat untuk mempermudah pemilik bengkel dalam melayani mereka punya pelanggan di bengkel. Karena dari hasil survei yang saya lihat, pemilik-pemilik bengkel yang ada di Kota Palu rata-rata mereka menggunakan cara manual untuk melayani mereka punya pelanggan. Dalam kali ini saya buatkan suatu sistem informasi atau suatu aplikasi sederhana yang dapat mereka gunakan untuk melakukan transaksi dengan pelanggan mereka. Sebelum kita masuk dalam aplikasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, dalam metode pengembangan sistem aplikasi ini saya menggunakan pengembangan sistem waterfall. Ini saya gunakan kenapa? Karena sistem ini atau metode waterfall ini sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Adapun saya punya aplikasi ini menggunakan tahapan-tahapan atau ragam sistem informasi, yaitu transaksi processing system. Adapun di sini juga tahapan-tahapannya yang saya mau jelaskan. Yang pertama itu pengolahan data, dan yang kedua pemrosesan transaksi. Yang ketiga laporan dokumen, dan yang keempat atau yang terakhir basis data. Itu beberapa tahapan yang digunakan oleh TPS atau Transaksi Processing System. Kenapa saya gunakan ragam sistem informasi itu? Karena ini aplikasi tidak jauh lebih dari atau hampir sama dengan aplikasi kasir gitu ya. Langsung saja mungkin kita mulai di aplikasinya. Di sini saya membangun aplikasi ini menggunakan aplikasi atau software Delphi 2010. Bisa dilihat di sini. Ini tempat saya membangun sistem informasi ini. Kita di sini melakukan run atau untuk memulai aplikasi ini. Tunggu sebentar. Ini adalah form pertama atau tampilan pertama ketika kita telah masuk di aplikasi ini. Jadi mohon maaf untuk ini ada kesalahan sedikit dari Delphi 2010. Jadi saya ingatkan juga untuk teman-teman yang tahu tentang Delphi 2010 ini, memang ini aplikasi yang belum pro untuk membangun suatu sistem informasi karena masih banyak kekurangan-kekurangan dari Delphi 2010 ini. Langsung saja kita kembali ke aplikasi yang saya telah buat ini. Di sini ketika kita telah masuk atau telah menjalankan aplikasi ini, yaitu yang pertama form awal adalah form login untuk pengguna aplikasi masuk ke tampilan utama. Sebelum itu dia mengisi nama pengguna di sini. Langsung saja in dan password atau kata sandi. Kemudian tekan tombol masuk. Di sini ada informasi sedikit
ketika kita telah berhasil masuk. Nah, langsung aja oke. Nah, ini dari form utama aplikasi ini. Nah, di sini pengguna aplikasi atau nantinya pemilik bengkel yang menggunakan aplikasi ini, ketika mau melakukan pelayanan terhadap mereka punya pelanggan, mereka tinggal langsung saja menekan tombol tambah di sini. Nah, kemudian misalnya, di sini kan ada beberapa daftar nama barang dari barang yang tersedia di bengkel itu. Nah, mungkin nanti akan saya kembangkan lagi aplikasi ini. Jadi nanti di sini daftar jenis barangnya lebih banyak lagi. Nah, kita lakukan yang ada saja dulu. Nah, misalnya si pembeli ingin membeli ban luar ya di sini dari bengkel tersebut. Kemudian pemilik bengkel menginputkan ban luar. Nah, dengan otomatis di nama barang sini dia langsung tertera begini dengan harga satuannya begini. Di sini harga ini maksudnya harga satuan. Nah, kemudian seperti saya bilang di awal tadi, aplikasi ini tidak jauh beda dengan kasir, aplikasi kasir begitu. Jadi di sini ketika proses transaksi telah berjalan. Nah, ketika misalnya kan harga satuan dari bahan ini 150.000 misalnya kan. Nah, mungkin ini si pembeli memberikan uang terhadap pemilik bengkel sebesar 200.000 misalnya. Nah, dengan begitu tinggal menekan tombol hitung, maka dengan otomatis kembalian dari uang tersebut muncul di bawah sini. Nah, tinggal beli, tekan tombol beli. Nah, di sini juga muncul suatu informasi bahwa barang telah terbeli dan data berhasil tersimpan, maksudnya tersimpan di suatu form laporan, karena di aplikasi ini ada 3 form. Yang pertama tadi login, yang kedua ini form utama ini. Nah, nanti form laporannya akan saya perlihatkan terhadap kalian ya. Nah, mungkin kita inputkan lagi barang yang ingin dibeli. Nah, misalnya sini oli, sama seperti tadi, harga uang misalnya 50.000, hitung dan beli. Nah, mungkin kita inputkan lagi satu item ban dalam misalnya masukkan lagi uang misalnya sini 100.000 lah, taruh. Nah, hitung. Nah, kembalian dari uang tersebut. Kemudian dia beli. Nah, kembali lagi terinput. Nah, mungkin kita ke form selanjutnya, itu form laporan untuk mengecek barang-barang apa saja yang telah dibeli tadi. Nah, kita lihat di sini yang tadi dibeli oleh yang telah dilakukan suatu pembelian oleh terhadap pembeli tadi. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 item tadi yang berhasil dibeli. Nah, ini laporan penjualan suku cadangnya tadi. Nah, jadi laporan ini juga berfungsi untuk laporan untuk terhadap pemilik bengkel bahwa hari ini barang-barang ini saja yang berhasil dijual gitu ya. Nah, simpel kan dengan menggunakan suatu sistem aplikasi ini untuk si pemilik bengkel, dan mudah untuk menginput dan atau melakukan pelayanan terhadap pelanggan gitu. Nah, daripada dia menggunakan cara manual, dengan suatu sistem ini dia dapat dengan mudah melakukan pelayanan kan, dengan cepat juga. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari video saya kali ini, dan sebelum itu saya juga mohon maaf kepada seluruh penonton ini. Kalau memang terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dalam pembuatan aplikasi dan video ini, atau masih ada yang kurang, nanti bisa di komentar di kolom komentar ya. Nah, atau ada masukan untuk pembuatan suatu sistem informasi. Jadi teman-teman, mungkin video kali ini saya akhiri sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua.
semoga sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit yang ada, terkhususnya ini pandemi atau virus corona yang kita ketahui bersama telah sangat berbahaya sekali untuk kita semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi kembali saya juga untuk mengingatkan teman-teman semua agar tetap di rumah, jaga kesehatan dari penyakit ini agar penyakit ini bisa cepat selesai atau cepat hilang dari dunia ini. Jadi mungkin dari saya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Aku kesal dengan jarak yang selalu memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surat perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention